brothers and sisters, kita mau mendekat pada Tuhan. Mari datang dalam hadirat-Nya yang penuh dengan kekudusan-Nya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya begitu mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia ya Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna ya Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu sungguh mempesona kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
yang kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Sungguh kasih-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik ya Yesus. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau setia ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Renungkan kasih Tuhan yang begitu indah, kebaikan yang begitu nyata dalam hidup kita. Terima kasih ya Yesus. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya yang begitu besar, kebaikan yang begitu nyata. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sedang duduk saudara, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Boleh lihat kanan kirinya gitu seneng lihat lu gitu ya. Lihat lu apa lihat kamu gitu ya. Seneng banget bisa lihat lu. Semuanya sukacita? Yes. Oke, hari ini saya mau relax aja ya. Saya mau sampaikan sebuah tema, sebuah topik. Saya kasih judulnya pakai jumbo. Pakai jumbo, kenapa dinamain pakai jumbo?
saya ajak saudara membayangkan ya, kalau kita ke KFC gitu ya, ada pakai jumbo kan, pakai jumbo di KFC apa sih, nasi, 2 ayam, terus apa lagi ya? Minum ya? 1 minum. Terus ayamnya juga nggak bebas-bebas amat ya, dia milihin ya? 1 besar 1 kecil, oke, yes, thank you. Nah itu pakai jumbo, apal banget tuh David. Iya. Nah, terus kalau kita ke KFC kita pesen itu, terus kita bilang, "Mbak, saya nggak mau nasinya, ganti kentang, bisa nggak?" Tambah lagi kan, tapi itu bukan paket bawaannya gitu. Jadi itu namanya keluar dari paket, ada customize. Demikian juga kalau ke McD, ada paketnya kan, misalnya Happy Meal. Ya bawanya gitu, kalau mau tuker harus ada ekstra biaya, saya ulangi sekali lagi ya. Ada pengorbanan lebih kalau mau ganti paket, atau mau upgrade atau apapun. Nah buat saudara, dari tadi saya ngomong KFC, ngomong McD, buat saudara yang tidak suka junk food, oke lah ganti lah ya. Misalnya nasi timbel gitu kan. Tahu nasi timbel nggak? Nasi timbel biasanya datang bersama dengan ayam goreng atau rendang, bukan rendang ya, empal. Terus ada serasem, gitu ya. Nah kita kalau ngomong, saya nggak mau nasi timbel, nasinya ganti. Ya mbaknya ngomong itu bukan pakai nasi timbel namanya. Kayak gitu ya. Jadi saya harap suruh nangkep ngomong paket itu satu kesatuan yang nggak bisa dicopot-copot. Kalau dicopot ada ekstra cost, ada ekstra biaya, ada ekstra effort yang harus dilakukan. Karena memang tujuannya menjadi satu paket, ya sudah didesain kayak gitu ya. Termasuk kalau bukan beli makanan ya, beli apapun. Beli mobil, beli macam-macam lah. Ada sebuah paket. Nah, saya menemukan ada satu paket menarik dalam Alkitab. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah ini sebuah paket yang menarik gitu loh. Dan kalau tadi saya ngomong paket jumbo, nggak bisa dipindah-pindah, nggak bisa diganti-ganti, kurang lebih mirip kayak gini. Firman Tuhan udah ngasih tahu bersukacitalah senantiasa. Sekarang pertanyaannya, siapa sih manusia di dunia yang tidak mau bersukacita? Iya enggak? Nah sekarang saya mau nanya, siapa yang mau bersukacita? Yes. Dan di sini ngomong senantiasa loh, always, selalu. Selalu, senantiasa, tak berkesudahan, itu kan kata-katanya mirip. Bersukacita. Jadi apapun yang terjadi, bersukacita. Punya duit, bersukacita. Duitnya berkurang, bersukacita. Lagi sehat, bersukacita. Kurang sehat, bersukacita juga. Yang kita cita-citakan, kita dapatkan, senang. Yes, wah senang banget ya. Senang banget yang kalau kita pengen sesuatu terus dapat, wah senang banget. Tapi kalau yang kita inginkan, nggak kita dapatkan, gimana rasanya? Kecewa. Bahkan kalau yang kita punya terus hilang, waduh sakit, gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah kuncinya untuk supaya bisa bersukacita senantiasa ternyata ada 2. Jadi kan ini 3 in 1, nggak bisa dipisah-pisah. 3 in 1. Kalau mau selalu bersukacita, ternyata kuncinya adalah marilah kita menjadi orang yang suka berdoa. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing, doa tanpa henti. Sama nih, bersukacitalah senantiasa, berdoalah senantiasa. Jadi Tuhan ngasih tahu juga, mau bersukacita?
Mau, ya amin tuh kan. Kuncinya tetap berdoa. Dan kunci yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi saya beberapa hari ini baca ini lagi dan saya mendapat rema lagi gitu ya. Iya, ternyata Alkitab ini keren banget. Gimana ya caranya supaya menjadi orang yang selalu bersuka cita? Jadilah orang yang suka berdoa. Terus jadilah orang yang mengucap syukur. Nah, kita mau lihat nih ya. Satu-satu dulu. Tetaplah berdoa. Berdoa senantiasa itu ngomong nomor 1, doa di setiap saat. Jadi Tuhan kita ini beda sama agama lain. Saya berani katakan begitu. Karena sedikit-sedikit saya juga belajar agama lain kan. Kekristenan ini bukan agama biasa. Bahkan saya juga pernah ngomong lebih vulgar lagi, kekristenan ini bukan agama. Kekristenan ini sebetulnya bukan agama, tapi karena kita hidup bernegara, menjadi warga negara, ya sudahlah dianggap jadi agama. Tapi sebenarnya kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relationship, hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Nah, kalau ngomong hubungan antara kita dengan Tuhan kita, setiap relationship yang sehat membutuhkan komunikasi. Yang mengerti kata Yesus. Betul ya? Punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan komunikasi dengan Tuhan namanya doa. Nah, tadi kan saya ngomong, kekristenan ini bukan agama. Jadi kalau agama itu ada ritualnya. Yes, sebagai agama, Kristen ada ritualnya. Tetapi sebagai relationship antara manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan kita enggak cuma dalam bentuk ritual, tapi kehidupan sehari-hari. Jadi bangun tidur, itu ada ritualnya kan, doa, baca firman, dan sebagainya. Tetapi sepanjang hari, kan ini ngomongnya doa di setiap saat. Berarti kita juga bisa dong berkomunikasi dengan Tuhan. Lagi mandi, lagi di Singgasana Putih, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Ngomong aja gitu, Tuhan, hari ini aku mau ini, tolong ya pimpin aku Tuhan. Karena saya melihat Tuhan kita itu sebetulnya sangat casual. Dibikin jadi birokratis gara-gara manusia aja. Karena tadi tanda kutip agama. Kita ngobrol sama Tuhan, terus lagi nyetir, naik mobil atau naik motor, kita ngobrol sama Tuhan. Dan Tuhan menganggap itu juga sesuatu yang valid gitu ya. Bukan sesuatu yang, masa doa kayak gitu sih, enggak. Saya percaya semua kita pernah ngalamin, punya pengalaman kayak gitu ya. Enggak harus doa nungging-nungging, minta sama Tuhan. Kita cuma ngomong, Tuhan kayaknya enak loh, habis ini makan KFC. Tiba-tiba ada yang ngasih KFC. Gitu ya. Pernah gak ada yang ngalamin gitu? Bukan KFC-nya loh. Soal sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana aja. Tuhan, kayaknya enak ya. Saya kan pernah bersaksi sama saudara sering lah. Saya pengen apa, cuman ngomong aja gitu ya. Tiba-tiba dapet loh. Cuman mikir doang gitu, tiba-tiba dapet. Dahsyat ya. Jadi itu nomor 1, doa itu tidak terpaku dengan sebuah kegiatan ritual. Lagi nyetir, lagi mandi, lagi ngapain, bisa. Itu yang namanya komunikasi. Tapi ngomong doa, ada juga yang namanya doa bersama, kayak kita hari ini. Ini penting. Sebagai tubuh Kristus kita perlu berdoa bersama. Jadi jangan ngomong, wah nomor 1 keren kok. Kalau gitu gue gak usah ke gereja. Oh salah. Karena ingat, Tuhan panggil kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus.
sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita harus punya waktu-waktu khusus untuk menaikkan doa bersama. Dan doa bersama itu bukan cuman buat kepentingan gereja loh, bukan cuman buat kepentingan kebersamaan aja, tapi buat kita secara pribadi doa bersama itu juga akan membuat kita lebih semangat. Karena kalau kita doa sendiri, buat yang nggak bisa main musik gitu kan, doa sendiri, kadang-kadang kan mau penyembahan, gimana ya, nggak ada yang mimpin, nggak ada yang main musik. Jadi nomor 2, doa bersama penting. Ya, setuju kan? Yes. Nah nomor 3, doa pribadi. Doa pribadi itu penting juga. Kalau tadi nomor 1 kayaknya bisa lagi ngapain, lagi baca HP sambil doa, baca WA, buka-buka apa sambil doa, buka gambar-gambar rumah, kan hobi saya ngeliat rumah gitu ya, mobil, motor, kita bilang sama Tuhan, wah Tuhan keren juga ya, kapan ya Tuhan kasih, gitu kan, doa-doa kayak gitu. Tapi ada saatnya juga kita perlu punya sebuah waktu khusus di mana kita hanya fokus sama Tuhan. Semua gadget matiin, silence, kita cuma mau khusus berduaan sama Tuhan. Itu dia, yang namanya doa pribadi. Di sini ayatnya ditulis apa? Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Jadi kita kembali ke cerita tadi, atau awal tadi, mau bersuka cita? Mau selalu bersuka cita? Poinnya nomor 1, jadilah orang yang suka berdoa. Ini kan yang ngomong firman Tuhan, bukan saya. Nah kan dari tadi saya ngomong, saya sebenarnya pengen ngobrol aja. Nah buat mungkin, soalnya ada yang pernah ngomong sama saya, kok nggak bisa berdoa kok. Banyak pikiran. Ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Banyak pikiran loh. Mungkin ada yang lagi habis disakiti, dikhianati, habis ada yang dikecewakan, habis ngalami sesuatu yang nggak enak. Tiap tutup mata aja kebayang orangnya, kebayang kejadiannya. Jadi, waduh, memang harus berdoa sih kau bener, tapi nggak bisa. Nah, ternyata ada jawabannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi memang Tuhan udah kasih clue-nya, hebat ya. Firman Tuhan ditulis sebelum kita lahir, tapi apapun yang kita alami sebetulnya sudah ada manual book-nya di Alkitab. Kalau kita ngalamin hal-hal yang gak enak, terus kita bilang gak bisa berdoa. Nah di situ Tuhan ngomong, makanya kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau saya mau minjem kata-katanya para motivator itu, kita harus bisa mastering our mind, mastering our feeling. Kadang-kadang memang yang bikin hati kita gundah gulana itu kan karena pikiran dan perasaan kita aja. Jadi terbang kemana-mana gitu pikirannya. Aduh kok begini ya, aduh kok begini ya, aduh kok begini ya. Itu semuanya dari pikiran dan perasaan. Padahal ahli-ahli berkata 70% dari yang kita khawatirkan tuh gak terjadi. 70% loh yang kita khawatirkan, gak terjadi. Betapa sia-sianya kita khawatir gitu ya. 70% tidak terjadi. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 sudah ngasih tahu, kita harus bisa mastering our mind and feeling, menguasai diri dan jadilah tenang. Pikiran perasaan itu harus ditenangkan, jangan malah di-entertain, malah dibiarin. Wah,
punya pikiran yang jelek nih, melayang-layang, punya perasaan yang bete, melayang-layang. Terus dibiarin. Enggak dong. Sebaliknya kita harus berjuang supaya pikiran dan perasaan kita kendalikan, kita kuasai. Saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi buat saya ini adalah battlefield yang terbesar. Kadang-kadang kalau lagi sendiri gitu ya, waduh itu timbul pikiran macam-macam. Timbul pikiran macam-macam dan iblis menggunakan pikiran dan perasaan saya untuk menyerang, mengintimidasi. Kadang-kadang menuduh, wah itu tuh. Nah di situ kita nggak boleh mengentertain pikiran-pikiran seperti itu. Sebaliknya kita yang harus berjuang. Enggak, kita lawan dong, pikiran-pikiran jelek itu kita lawan. Makanya ayat yang saya sangat suka sekali. Saudara kalau dengerin saya khotbah, sering banget ada ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kan, ngomong menguasai diri dan jadi tenang itu apa sih? Ya kita harus bisa menguasai pikiran dan perasaan. Serius deh. Saya nggak bisa kasih contoh-contoh detail kan, tapi saya percaya saudara ngerti maksud saya. Benar nggak? Jangan dibiarkan pikiran dan perasaan itu melayang-layang. Oh ntar habis ini gimana ya? Habis ini gimana ya? Nah, ya kan saudara tahu saya suka baca. Ada sebuah term gitu ya. Karena saya tahu saudara masih muda semuanya, ya bukan saudara saya juga masih muda. Ada yang namanya quarter life crisis. Sudah tahu nggak quarter life crisis? Biasanya usianya 18-25 tahun, plus minus, nggak begitu aja. Ada yang lebih lama gitu ya. Kenapa sih umur 18-25 tahun? Nah biasanya orang kalau remaja itu kan khayalannya banyak, cita-citanya banyak. Aku mau ini, aku mau itu, nanti habis ini itu, habis ini itu, habis ini itu. Waduh, saya juga pernah remaja jadi saya tahu khayalannya banyak. Wah, pengen jadi sultan, duitnya banyak, macem-macem lah. Itu remaja kan? Tapi nanti udah lulus SMA, masuk masa umur 17-18. Nah ahli-ahli mengatakan manusia itu stage-nya itu memasuki quarter life crisis. Kenapa? Karena setelah lulus SMA, kita sadar ternyata hidup tidak seindah khayalan. Yang waktu remaja kita ngayal, nanti habis ini, habis ini. Nah waktu kita realize, waktu kita menyadari bahwa hidup tidak seindah khayalan, yang timbul apa? Pikiran-pikiran jelek. Waduh, teman-temanku bisa kuliah di Amerika, di Kanada, di Rusia, di Ukraina, terserah lo mau kuliah apa. Kenapa aku terjebak di Teranggerang saja gitu kan ya. Wah itu timbul tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Saudara nggak usah mengaminkan, saya tahu pikiran saudara. Karena I've been through it, gitu kan. Kenapa gue begini aja, terjebak begini aja. Itu salah satu contoh. Belum lagi semakin diperparah dengan hidup percintaan. Cita-cita aja tertatih-tatih. Cita-cita aja tertatih-tatih, apalagi cinta gitu ya. Wah makin deh, naksir cewek, ceweknya jawab siapa lu gitu ya. Atau naksir cowok, cowoknya juga malah using, memanfaatkan. Nah, timbul masalah demi masalah. Terus nanti habis kuliah juga. Habis kuliah harapannya nanti mulai kerja, dapat pekerjaan yang nyaman, yang baik. Itu kan usia 23-24 kan?
ternyata masuk kerja tidak seperti yang dibayangkan. Nah, manusia yang diperhadapkan dengan gitu, itu namanya quarter life crisis, melayang-layang pikirannya. Aduh, I'm a failure, aku orang yang gagal, teman-temanku semua berhasil, kenapa aku enggak, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya antara menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Makanya timbul namanya perasaan mau bunuh diri. Itu. I've been through it, jadi saya bisa ngomong. Jadi saudara yang lagi mengalami quarter life crisis, tenang aja lah. Quarter life crisis itu bukan hari kiamat kok. Setelah saudara melewati usia-usia itu, ternyata hidup lebih kompleks dari itu. Jadi kalau saudara sudah mau menyerah karena quarter life crisis, ya hari ini saya mau kasih saudara semangat. Ya begitu aja nyerah, masih ada yang lebih gede di depan. Belum lagi nanti udah menikah, punya tanggungan lebih berat, punya anak, gitu kan? Jadi ayolah, pikiran dan perasaan tuh harus dikuasai. Nanti di akhir dari sharing saya akan tunjukkan beberapa hal. Nah, mengucap syukur, poin yang berikutnya, mengucap syukur. Kan tadi mau bersuka cita kan, kuncinya jadilah orang yang suka berdoa, terus berikutnya menjadi orang yang punya kesukaan atau kebiasaan mengucap syukur. Mengucap syukur ini bukannya kata-kata ya. Kalau misalnya ada yang menggerutu terus diingetin, inget loh, mengucap syukur. Terus kita gini, oh, iya mengucap syukur dah. Iya. Nah itu bukan mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu dari hati. Dari hati, mengucap syukur. Jadi hati yang penuh akan keluar lewat mulut, betul. Tapi kita kan nggak membohongi diri sendiri gitu loh. Kita bisa tahu sebetulnya kita mau ucap syukur atau enggak, bener nggak? Ngomongnya mengucap syukur, kalau di WA puji Tuhan, tapi hatinya ya Tuhan dan kita yang tahu. Adalah sikap hati yang selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Kok bisa? Karena kita yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang baik selalu punya rencana yang baik bagi kita. Ini kuncinya. Kok bisa sih selalu mengucap syukur? Karena kita tahu Tuhan yang baik selalu punya rencana yang baik bagi kita. Jadi ini nggak ngomong orang Jawa ya, orang Jawa dinamain selamat. Jadi apapun yang terjadi dia tetap selamat. Selamat habis kecelakaan loh, kecelakaan selamat kecelakaan. Loh kok kecelakaan tetap selamat? Iya, karena namanya selamat. Jadi orang tuanya mengharapkan dia selalu selamat. Apapun yang terjadi selalu selamat. Selain selamat dinamain untung gitu ya. Gimana saham hari ini, Tung? Saham hari ini reindeks turun. Tapi buat untung, dia tetap untung. Kenapa? Namanya untung. Enggak, saya enggak ngomong karena namanya selamat dan untung. Karena kita punya sebuah state of mind, kita punya pikiran dan perasaan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti alasannya baik. Memang sekarang kita nggak tahu, tapi nanti setelah lewat kita jadi, oh iya ya, untung loh. Dan hari-hari ini saya sedang melatih diri saya seperti itu. Gitu ya. Jadi walaupun ada masalah besar, tapi kita bisa ngelihat, oh iya ya, untung kejadian sekarang. Coba ntar, lebih parah lagi. Yang pacaran,
Untung ketahuan sekarang. Coba ntar kalau udah menikah, lebih parah lagi. Jadi ayat ini sangat valid, sangat relevan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Karena kita mengasihi Tuhan kan. Apapun. You name it lah. Termasuk hal-hal yang tidak enak. Iya ya. Tuhan tetap punya rencana yang indah. Tetap. Kok ada yang nipu saya kok. Ada yang jahatin saya. Itu Yusuf ya, saudara tahu yang namanya Yusuf kan? Yusuf ngomong kepada saudara-saudaranya. Waktu dia udah jadi prime minister di Mesir, Yusuf ngomong, ini juga ayat yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan menggunakan pikiranmu yang jahat itu, rencanamu yang jahat, idemu yang jahat itu, untuk menyelamatkan aku dan seluruh keluarga serta bangsa. Wah, keren ya. Jadi walaupun Tuhan izinkan ya ada orang yang jahat gitu sama kita. Tapi lewat ide orang jahat itu, kan saudara semua tahu cerita Yusuf kan ya. Dia dibuang sama saudaranya sendiri, dibuang di sumur, terus ada pedagang budak datang, dia dijual, ini ada fresh meat gitu ya, daging segar nih, namanya Yusuf, dijual. Terus udah gitu dia jadi budak di Mesir, diperlakukan tidak adil, masuk penjara dan sebagainya. Di penjara pun dia diperlakukan tidak adil juga. Tapi karena dia tekun, dia setia, dia sungguh-sungguh terus, akhirnya Tuhan mengangkat dia sampai akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan waktu dia jadi orang nomor 2 di Mesir, kelaparan datang. Tapi sebelum kelaparan datang, Yusuf punya ide yang brilian untuk nimbun makanan. Jadi bukan cuma Mesir, tapi bangsa-bangsa di sekeliling Mesir itu terselamatkan. Salah satu yang minta atau yang beli makanan dari Mesir adalah keluarganya Yusuf yang datang. Yusuf ngeliat kakak-kakaknya, ini dulu yang jual gua nih, ini dulu yang gebukin gua nih. Bisa aja dia bales ya. Bisa aja sih. Tapi waktu itu dia malah ngomong, idemu yang jahat, rencanamu yang jahat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Keren. Jadi saudara kalau dijahatin orang, tunggu tanggal mainnya. Yang jahat itu akan membuat kita fulfill apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan yes. Mengucap syukur dalam segala hal juga bicara tentang kita mestinya punya mindset menghargai setiap hal yang Tuhan sudah berikan dan lakukan. Masa sih? Saudara, mungkin ada yang lagi ngadepin masalah nih. Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin ada yang lagi di intersection, persimpangan. Tapi di tengah-tengah itu semua, masa sih tidak ada sedikit pun yang saudara ingat tentang kebaikan Tuhan? Masa sih nggak ada? Dan Tuhan mau kita menghargai setiap hal yang Tuhan sudah berikan dan lakukan. Hal-hal yang buruk datang, tapi tetap kita melihat tetap ada hal-hal yang baik yang kita sudah terima dari Tuhan. Yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Makanya judulnya appreciate everything dalam kurung little things, termasuk hal-hal kecil. Kita selalu punya bayangan, pengen punya rumah yang besar, pengen punya mobil yang mewah.
Gitu ya. Boleh nggak punya pengen gitu? Boleh ya, nggak salah kan. Tapi ingat, kita juga mesti ingat, appreciate the little things yang kita miliki, walaupun yang kita miliki mungkin sekarang baru sepeda motor, tapi itu juga dari Tuhan loh. Mungkin kita belum punya alat transportasi, kita punya kaki yang sehat. Benar nggak? Kadang-kadang kita lupa. Next. Gimana sih bisa punya mindset mengucap syukur dalam segala hal? Harus punya rasa contentment, rasa cukup. Di Alkitab ada sebuah ayat yang menghantam saya sebetulnya. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Nah, kadang-kadang kita ibadah punya tuntutan-tuntutan. Wah, nanti aku mau minta sama Tuhan ini. Kita berharap. Nah, Tuhan ngajarin ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kitab Roma berkata, hidupmu ibadahmu. Hidup yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Seringkali kita fokusnya dengan apa yang belum ada sih. Tadi kan kalau ngomong rumah besar, mobil mewah, kita fokusnya dengan apa yang belum ada. Aduh, aku belum punya itu, belum punya ini. Belum lulus sekolah, belum dapat gelar. Fokusnya itu terus dengan apa yang belum ada. Nah, hari ini Tuhan ingetin sama kita, fokuslah dengan apa yang sudah ada. Nah, kalau fokusnya dengan apa yang belum ada terus, ya nggak bisa mengucap syukur lah. Nah, kalau kita fokus dengan apa yang ada, ya saya belajar nih. Ini bukan cuma khotbah, bukan cuma ngomong. Saya belajar, terima kasih Tuhan buat istri yang baik, buat anak-anak yang baik. Terima kasih buat rumah, terima kasih buat rumah dan isinya, mobil. Itu kan kalau doa tiap malam saya ngomong gitu, terima kasih Tuhan. Bahkan bukan cuma itu aja, banyak juga. Terima kasih Tuhan. Jadi mengucap syukur atas apa yang ada gitu loh. Jangan doa isinya minta yang belum ada. Nah, kalau kita sudah menyadari yang ada, wah ternyata kita bisa mengucap syukurnya nggak habis-habis. Yang setuju katanya yes. Fokus dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan sudah lakukan banyak hal dalam hidup kita. Nah, kalau kita fokusnya dengan apa yang kita pengen, aku mau ini, ya nggak bisa mengucap syukur lah. Tapi fokuslah dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Banyak kan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Banyak banget. Sampai kita ada seperti sekarang juga semua pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan. Penyediaan Tuhan. Nah, saya mau masuk ke second part ya. Tahap kedua. Saya namakan joy dan enjoy. Joy apa sih? Joy yang saya maksud bukan anaknya Joko ya. Feeling of great happiness. Joy itu sukacita. Ini dari kamus ya, feeling of a great happiness, joy. Senang banget, sukacita. Dan luar biasa, kita udah baca ayatnya tadi, 1 Tesalonika 5:16. Rejoice always, bersukacitalah senantiasa. Jadi ini dua kata yang ngeblendnya bagus banget, joy and enjoy. Enjoy itu apa? Enjoy adalah, kalau tadi feeling good gitu ya, feeling happy, itu kan joy. Enjoy adalah take pleasure in something, have something good, experience something good. Menikmati, kalau joy tadi bahasa Indonesia sukacita, senang, damai sejahtera, itu kan part of joy.
Wah pokoknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Wah seneng aja gitu ya, seneng aja. Nah kalau enjoy apa? Enjoy adalah dimana kita bisa menikmati keadaan kita. Enjoy itu bukan karena kita punya segala sesuatu. Enjoy itu adalah dimana kita bisa menikmati apa yang kita lakukan, menikmati yang kita miliki. Makanya tadi saya bilang joy dan enjoy ini ngeblendnya keren banget deh. Kalau joy kan perasaan sukacitanya. Kalau enjoy adalah keadaan di mana kita masuk ke dalam. Kan kita sering ngomong, wah lu kayaknya enjoy banget ya jadi WL. Gitu kan? Bener gak? Lu kayaknya enjoy banget ya main musik. Lu kayaknya enjoy banget jadi accountant. Orang lain kagak jadi accountant bosen. Tapi lu kayaknya enjoy aja. Lu enjoy banget gitu ya. Nge-gym gitu. Lu enjoy banget diet gitu ya. Yang lain menderita diet. Ini saya gak nyindir siapapun. Contoh. Jadi apapun, kalau tadi kan perasaan sukacita joy. Nah kalau enjoy apapun keadaannya, kita bisa menikmati gitu ya. Menikmati. Nah jadi orang akan mendapat joy waktu dia bisa enjoy dalam setiap keadaan. Nah apa itu maksudnya? Orang akan mendapat joy kalau apapun keadaannya kita tetap enjoy. Walaupun orang lain bilang berat, susah, gak enak. Tapi enjoy aja gitu. Enjoy aja. Gue menikmati kok. Gue menikmati. Kok bisa sih menikmati? Ya itu nanti kita lihat tipsnya. Ternyata ayatnya hubungannya jelas. Bersukacitalah senantiasa, joy, terus ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Enjoy in everything. Jadi dua kata ini ngeblendnya keren banget. Joy and enjoy. Jadi dalam hal apapun, enjoy aja. Kan itu sering kan, anak-anak muda ngomong gitu. Enjoy aja, dibawa asik aja. Nah kalau kita bisa dibawa enjoy aja, kan kita jadi seneng. Perjalanan dari Jakarta ke Bali, 20 jam. Waktu itu kan kita nyaris naik mobil. Ya saya ngomong, kita enjoy aja. Ntar kalau capek berhenti, kita kuliner. Walaupun akhirnya nggak jadi, naik pesawat. Ya sudah. Naik pesawat ya kita enjoy aja. Enjoy aja dibawa enjoy. Jadi yang menjadi masalah itu bukan keadaan. Yang menjadi masalah adalah how we respond to the circumstances. Bagaimana kita meresponi keadaan itu. Nah kalau dalam setiap keadaan kita bisa enjoy, kita tetap punya joy. Setuju nggak saudara? Walaupun orang berkelimpahan harta, tapi dia nggak enjoy, ya dia nggak punya joy. Orang mobilnya bagus, rumahnya keren, tapi mukanya ditekuk terus. Gitu. Tapi buat kalau kita ngelihat, saya suka, ya hobi saya mengamati soalnya. Naik mobil, ngelihat abang-abang di pinggir jalan. Ya mungkin secara ekonomi mereka tidak seberuntung yang punya mobil mewah dan sebagainya. Cuman ngelihat wajah mereka happy, seneng, wah saya jadi ngelihat, wah iya ya. Bagaimana mereka enjoy keadaan mereka. Karena mereka enjoy keadaan mereka, mereka bisa selalu memiliki joy. Saya harap saudara nangkep loh maksudnya. Saudara mau selalu joyful? Mau selalu joyful nggak dalam hidup ini? Enjoy in everything. Enjoy aja. Terakhir, sebelum kita tutup. Saya mau sharing ini buat saudara-saudara semua. Saudara mungkin mau tahu kan, how to have joy and enjoy in your life. Nomor 1, acceptance.
Seringkali kita nggak bisa enjoy dengan keadaan kita karena kita denial. Lawan kata acceptance kan denial. Kan? Kita nggak mau terima dengan keadaan ini. Aku nggak terima, kenapa COVID? Gara-gara COVID gue harus sekolah di rumah, harus kerja di rumah, harus jadi kaum rebahan. Gitu ya. Nanti COVID-nya sudah membaik, kenapa mesti kerja? Kenapa mesti ngantor? Kayak gitu kan, nggak pernah puas manusia. Rambut keriting dilurusin, rambut lurus dikeritingin. Untung bukan saya yang jadi Tuhan ya. Kalau saya jadi Tuhan ngeliat, lu maunya apa sih? Gitu kan. Dikasih COVID, marah-marah. Nggak bisa kemana-mana. Terus sekarang, keluar rumah, kerja. Ya, enakan di rumah Tuhan. Untung sekali lagi Tuhannya bukan saya. Kalau saya jadi Tuhan, lu maunya apa? Gitu kan. Lu maunya apa? Itu manusia. Makanya poin nomor 1, how to have joy and enjoy in your life. Acceptance. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, terimalah. Jangan denial terus. Jangan ditolak terus. Wah, aku nggak mau, nggak bisa. Ya, mau sampai kapan ditolak terus? Saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Tapi ini fakta. Kenapa aku harus kerja kayak gini? Kenapa harus kerja di kantor ini? Ya faktanya lagi kerja di situ, ya terimalah kerja di situ. Yang setuju kata yes. Itu nomor 1. How to have joy and enjoy in your life. Nomor 1, acceptance. Terima aja. Kita harus menjadi orang yang fleksibel dengan perubahan. Karena dunia berubah. Nah, kan saya sudah sering ngomong ya, saudara boleh ikutin tuh. Saya suka banget loh nonton YouTube-nya Renal Kasali. Saudara nonton ya, itu banyak hal-hal bagus yang dia ngomong. Dia bilang dunia berubah, kalau dulu berubahnya mungkin 100 tahun sekali, terus jadi 50 tahun sekali. Sekarang berubahnya cepat banget, berubah cepat banget. Nah kalau kita nggak bisa adapt dengan perubahan, kita nggak bisa embrace perubahan itu, ya jadi korban terus, jadi kaum BT terus. Jadi kalau ada perubahan, ayolah kita nikmati. Sekarang gini, ayo kita gini. Sekarang gini, ayo kita gini. Kan enjoy. Ya mengerti ya Tuhan Yesus. Nomor 2, how to have joy and enjoy in your life. Nomor 2, perspektif. Seringkali kita melihat dari perspektif yang salah. Nah, tapi kalau kita geser dikit aja, oh ternyata kejadiannya nggak gitu ya. Kita seringkali ngelihat dari perspektif yang salah. Kalau kita mau merubah perspektif, saudara ngerti maksudnya? Cara pandang. Kalau kita ngelihat dari perspektif yang salah, kelihatannya jelek. Tapi kalau kita geser dikit, oh bagus ternyata. Sebetulnya banyak gambar-gambar di sosial media yang saya dapat tuh. Ada gambar, kayaknya jelek banget, tapi waktu kita geser dikit, wih ternyata bagus, keren. Ada tulisan, kalau kita ngeliat sepotong, tulisannya kersing gitu ya. Ternyata geser, enggak loh, bagus banget. Jadi poin nomor 2, how to have joy and enjoy in your life. Kita harus ngelihat perspektif yang benar. Waktu kita ketemu perspektif yang benar, wih ternyata keren banget. Yang berikutnya, how to have joy and enjoy in your life. Jangan suka banding-bandingin, do not compare. Kalau tadi salah satu penyebab quarter life crisis adalah comparing. Aduh temen gue kuliahnya di sini, kok gue di sini gitu ya. Dulu orang bilang, kan saya kuliahnya di Trisakti sudah tahu ya, di Grogol situ, sampai
Kan teman-teman saya banyak yang sekolah di luar negeri, di Amerika dan sebagainya. Terus ada teman saya yang kuliahnya di Trisakti, ada yang teman di Atma, ada yang di Untar, Tarumanegara. Terus saya nanya, lu diterima di mana? Karena abis nanya sama si A, si B, si C, kuliah di Amerika, kuliah di Jerman, kuliah di mana. Terus waktu saya nanya teman ini, lu jadinya terima di mana? USC. Wih, keren banget. University State of California. Bukan, tau nggak? USC, University seberang Citraland. Selalu ngebanding-bandingin gitu ya. Gak usah lah, ngomong aja dengan bangga lah Universitas Tarumanegara gitu. Selama kita masih compare, selama kita masih banding-bandingin, ya kita gak bakal enjoy dalam hidup ini. Nah, Keluaran 20 ayat 17 ini ngomong gitu ya, jangan suka compare. Bahasa Indonesia menggunakan kata jangan mengingini rumah samamu, mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Tetapi kalau kita baca sungguh-sungguh sebetulnya ini lagi compare. Compare dengan apa yang orang lain punya. So, saudara jangan suka banding-bandingin lah. Kalau kita banding-bandingin terus nggak ada puasnya, nggak ada habisnya. Ujung-ujungnya kita nggak enjoy hidup kita. Terakhir masih ada, masih banyak. Yang berikutnya jangan membandingkan, yang berikutnya jangan ngiri. Biasanya kalau udah banding-bandingin ujung-ujungnya ngiri. Oh iya, kok dia gitu ya? Kok dia gitu ya? Kok dia gitu ya? Jadi ngiri kitanya. Ngiri. Udahlah jangan ngiri lah. Sudah tahu nggak? Waktu kita ngiri sama orang lain, sebetulnya ada yang ngiri sama kita juga loh. Iya nggak? Jadi nggak ada habisnya ngiri itu. Udahlah jangan ngiri sama orang lain. Santuy aja lagi. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. How to enjoy your life? Kita harus punya hati yang besar untuk selalu mengampuni. Ingat, nobody's perfect. Jadilah orang-orang yang punya hati yang besar untuk selalu melepaskan pengampunan. Satu kunci paling penting dalam pernikahan adalah forgiveness. Betul nggak ya udah menikah? Forgiveness itu bukan karena kita benar kita mengampuni. Tapi for the sake of together kita mengampuni. Gitu ya? Nah, saya udah pernah khotbahkan ini juga, singkat aja. Forgiveness atau forgive dari dua kata. For and give. Jadi pengampunan itu adalah sesuatu yang harus dilepaskan, diberikan. Kalau pengampunan ditahan-tahan, ya kita yang jadi sakit sendiri. Kita yang jadi beban sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kita lepaskan pengampunan. Lepaskan. Next, kita harus belajar untuk punya mindset let go. Gimana supaya enjoy your life, let go. Let go ini penting ya. Kadang-kadang memang ada yang sesuatu harus dilepaskan, tapi kalau kita tahan terus, nah sesuatu yang perlu dilepaskan itu akan berontak. Nah kadang-kadang kita harus lepasin deh, udah lepasin, let go. Nah waktu udah lepas, let go, ternyata malah lega kita rasanya. Lega. Setuju gak saudara? Terakhir, bener-bener terakhir. How to have joy and enjoy in their life. Ya pastinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Enjoy. Jadi kalau kita bisa enjoy,
apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa selalu bersuka cita. Mau saudara? Hopefully yang saya sharingkan hari ini, saudara bisa ingat terus, dan saudara bisa selalu memiliki joy, happy gitu terus. Apapun yang terjadi, happy. Senang aja gitu ya. Dan happy itu kelihatan dari wajah. Oke? Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Bapa yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini, sharing firman Tuhan. Dan walaupun disampaikan dengan santai, tapi aku berdoa Tuhan, firman ini boleh tertanam dalam hidup setiap kami. Karena kami tahu Engkau mendesain kami, Engkau menciptakan kami, bukan menjadi makhluk yang berbeban berat. Engkau mendesain kami, menciptakan kami. Kami dilahirkan di muka bumi ini. Salah satunya adalah Engkau mau kami juga memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua, bantu kami, supaya kami boleh belajar untuk enjoy in every condition, enjoy in every circumstances. Waktu kami bisa selalu enjoy dengan poin-poin yang sudah hamba-Mu sampaikan tadi Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang joyful, selalu penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau berkati anak-anak yang sudah hadir. Kami sangat yakin, percaya kehadiran kami enggak sia-sia. Engkau menjamah, memberkati, equip kami, dan terus mengajar mendidik kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.